Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rifki Fajanugraha dari kelas Teknik Elektro 2B dengan nomor NPM 2110631160020. Kali ini saya akan melakukan tugas wawancara pendidikan dan kewarganegaraan mengenai materi. Yang pertama ada hak asasi manusia, yang kedua ada demokrasi, yang ketiga ada rule of law, ya, dan yang terakhir ada identitas nasional. Oke, langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama yaitu ada demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas dasar manusia. Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimaknai dengan hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai hakikat kemanusiaannya. Sebab hingga negara di sini secara demokratis berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat ditegakkan secara demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara etimologis, istilah demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, dalam kurung demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Tetapi dalam sejarah perkembangannya, istilah demokrasi itu mengandung pengertian yang berbeda-beda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung. Selanjutnya ada hak asasi manusia atau disingkat HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, atau jenis kelamin maksud saya. Karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua asasi manusia adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Di Indonesia, hak asasi manusia secara implisit telah tercantum dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum rumusan yang diantara lain berbunyi, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lebih jelas lagi, yaitu dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Demikian juga di dalam pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Oke, yang selanjutnya ada identitas nasional. Identitas nasional secara etimologis berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Jadi, identitas nasional adalah ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lain. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Negara nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35 sampai 36C.
Selanjutnya, identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua ada bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat ada lambang negara, yaitu Pancasila. Yang kelima ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya ada konstitusi atau dasar hukum negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada konsepsi wawasan Nusantara. Selanjutnya yang terakhir ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya ada rule of law. Secara formal, rule of law adalah kekuasaan umum yang terorganisasi atau organized public power, misalnya negara. Secara hakiki, rule of law menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk, atau just and unjust law. Rule of law terkait erat dengan keadilan, sehingga rule of law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat atau bangsa. Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Oke, baik, mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian. Selanjutnya akan ada sesi wawancara dengan dua narasumber saya, yaitu yang pertama ada Kang Arik Dwi Putra, dan yang kedua ada Teh Nabila Rahma Justina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya untuk melakukan wawancara tugas PKN. Untuk narasumber saya, boleh diperkenalkan diri Anda? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Dwi Putra Diansyah. Saya dari program studi pendidikan matematika, Fakultas FMIPA dari Universitas Indah Prasta PGRI. Oke, baik. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan yang pertama, menurut pandangan Anda, apa saja indikator suatu negara tergolong sebagai negara yang demokratis? Indikator negara tergolong sebagai negara demokratis. Menurut saya yaitu yang pertama ada akuntabilitas, di mana di sini itu pemegang jabatan yang dipilih rakyat harus bisa mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang akan telah dibuat. Kemudian selain itu pemegang jabatan tersebut juga harus mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya serta perilaku dalam kehidupan. Kemudian yang kedua ada rotasi kekuasaan. Nah, dalam demokrasi ini, rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan dengan teratur. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan. Kemudian yang ketiga ada rekrutmen politik terbuka. Nah, agar terjadinya rotasi kekuasaan, diberlakukan sistem rekrutmen politik terbuka, di mana setiap orang yang memenuhi syarat bisa mengisi jabatan politik. Selanjutnya ada pemilihan umum. Dalam negara demokrasi, pemilihan dilakukan secara teratur, di mana pemilihan ini sebagai sarana untuk melakukan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Dan yang terakhir ini ada pemenuhan hak-hak dasar, di mana dalam negara demokratis, setiap warga negara bisa menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, seperti hak menyatakan pendapat, berkumpul, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Ya, apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Menurut saya yaitu rumusan mengenai demokrasi Pancasila itu tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat tersebut merupakan rangkaian dari sila pertama, dan sila-sila lainnya saling mengisi. Jadi, demokrasi Pancasila ini adalah pemerintahan dari rakyat yang didasari atas Pancasila. Oke. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut pendapat Anda, apakah bentuk penjajahan yang terjadi pada masa lalu merupakan kasus pelanggaran HAM? Ya, menurut saya, penjajahan merupakan contoh berat kasus pelanggaran HAM. Penjajahan merupakan sejarah kelam yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Banyak tragedi yang telah dialami oleh bangsa Indonesia akibat penjajahan ini, baik yang disebabkan oleh penjajahan Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, bahkan Jepang. Bentuk-bentuk penjajahan ini otomatis sudah pasti melanggar HAM. Hal ini dibuktikannya berbagai macam kasus yang pernah mereka perbuat,
seperti kejahatan genosida atau pembunuhan secara massal, pemerkosaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan anak di bawah umur dan perempuan. Kemudian ada lagi menghilangkan hak untuk hidup, menghilangkan hak untuk mendapat rasa aman dan ketentraman. Oke, baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dapat tertangani dengan tuntas? Bisa berikan alasan Anda? Kebanyakan kasus tentang HAM di Indonesia tidak pernah tuntas, bahkan menjadi misteri hingga saat ini. Seperti kasus pembunuhan Marsinah yang hingga saat ini belum diketahui pelakunya. Ini dikarenakan kurangnya peranan pemerintah terhadap kasus tersebut. Oke, Ya. baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Bagaimana menurut Anda, apakah hanya pemerintah yang berkewajiban untuk menegakkan HAM? Menurut saya ya, tidak hanya pemerintah saja yang harus menegakkan HAM, tapi juga seluruh masyarakat dunia. Namun, pemerintah juga harus memberi contoh yang baik pada masyarakat dan menegakkan HAM agar tidak mudah dilanggar oleh masyarakat. Oke, yang terakhir, pertanyaan yang keenam, bisa berikan pandangan Anda mengenai apa yang dimaksud dengan penegakan HAM? Yang dimaksud dengan penegakan HAM, menurut pandangan saya yaitu dengan adanya perlindungan dan penegakan HAM di dunia yang sudah modern ini, maka kehidupan manusia yang beradab dan sejahtera dapat diwujudkan. Manusia ini kan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia, mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri. Semua manusia sebagai manusia memiliki martabat dan derajat yang sama dan memiliki hak-hak yang sama pula. Derajat manusia yang luhur berasal dari Tuhan yang menciptakannya. Dengan demikian, semua manusia bebas mengembangkan dirinya. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, Kang Ari. Terima kasih juga kepada dosen yang telah mengampu mata kuliah ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah bersama narasumber saya yang berikutnya, yaitu Nabila Rahmat Justina dari Universitas Indraprasta semester 4 jurusan Teknik Industri. Baik, untuk yang pertama saya akan membacakan pertanyaan. Menurut pandangan Anda, apakah untuk mewujudkan negara demokratis harus ada kerjasama antara pemerintah dan rakyat? Bisa berikan analisis Anda? Oke, jadi menurut pandangan saya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan negara demokrasi harus ada kerjasama antara pemerintah dengan rakyat. Rakyat harus mengembangkan sikap saling menghormati dan sikap toleransi sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat yang damai dan tentram, meskipun terdapat banyak perbedaan. Adapun peran pemerintah adalah dengan mewujudkan situasi yang kondusif bagi masyarakat agar terwujud toleransi satu sama lain. Misalnya, dengan memberlakukan peraturan-peraturan tentang hak asasi manusia dengan tujuan agar pelaksanaan HAM dapat berjalan dengan baik. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya, menurut Anda bagaimana cara membangun kehidupan yang demokratis? Menurut saya, membangun kehidupan yang demokratis dapat dilakukan dengan berperilaku sopan dan menjaga tali persaudaraan dengan seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, menghargai pendapat atau saran orang lain dalam sebuah rapat. Yang kedua, bersedia atau berbesar hati menerima perbedaan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling percaya, jujur, rasa keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang keempat, menghindari sikap saling provokasi antar individu atau kelompok masyarakat. Sebuah negara bisa disebut sebagai negara demokratis jika rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Lalu, rakyat memperoleh pendapatan yang layak agar terjadi distribusi pendapatan yang adil dan memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, pertanyaan yang ketiga, menurut Anda mengapa HAM perlu dilindungi oleh peraturan hukum? Oke. Agar ketentuan HAM bisa memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat atau adanya kepastian hukum, negara dapat melakukan perlindungan, pemenuhan maupun penegakan HAM terhadap masyarakatnya, karena telah ada dasar hukumnya. Begitu pula masyarakat atau individu dapat menikmati ataupun menegakkan HAM-nya.
Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat, bisa Anda kemukakan pemahaman Anda tentang pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah segala tindakan yang sengaja maupun tidak sengaja oleh orang maupun kelompok yang menghilangkan, menghapus, ataupun mengambil hak seseorang. Berdasarkan bentuk pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu diskriminasi dan juga penyiksaan. Diskriminasi itu sendiri adalah suatu pembatasan, pengucilan, dan pelecehan atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, jenis kelamin, dan keyakinan. Sedangkan penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh kelompok atau seseorang. Penyiksaan ini menimbulkan rasa sakit, penderitaan, dan trauma seseorang secara jasmani dan juga rohani. Oke, berikutnya pertanyaan yang terakhir. Menurut Anda, mengapa kejahatan genosida dikategorikan pelanggaran HAM berat? Dalam pelanggaran HAM berat, pelanggaran tersebut dikatakan berat apabila mengancam dan berbahaya bagi nyawa manusia, semisal seperti pembunuhan, perbudakan, penganiayaan, penyanderaan, dan sebagainya. Genosida adalah salah satu bentuk kejahatan dengan memusnahkan kelompok masyarakat tertentu, sistematis dan disengaja. Alasan mengapa genosida dikategorikan pelanggaran HAM berat karena genosida merupakan salah satu kejahatan dengan cara membantai atau membunuh dengan skala besar-besaran terhadap etnis, suku, kelompok maupun negara tertentu secara sistematis. Oke, mungkin cukup segitu yang dapat saya pertanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, saya Nabila. Terima kasih juga untuk dosen pembimbing. Sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.